selamat sore teman-teman podcast pengantar ilmu ekonomi. Hari ini kita kedatangan teman-teman administrasi publik angkatan 25. Heboh banget. Aku Andin di sini ditemenin sama teman-teman angkatan 25. Boleh dari kamu dulu nih perkenalan. Halo, aku Melandri Fajar Saputri. Halo, aku Dinastika. Halo, aku Nada. Halo, aku Mahista. Halo, aku Cira. Halo, aku Lita. Halo, aku Sahrul. Oke, kita udah kenalan di sini teman-teman. Sebelumnya kita ada bahas SDGs 11 nih. Hari ini kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3 mau bahas SDGs berapa nih? 13. SDGs 13 itu tentang apa? Tentang climate action. Climate action berarti perubahan Iklim. Nah, coba nih, aku mau tahu nih pandangan teman-teman atau ke kalian kan pasti udah nyari-nyari tahu nih SDGs 11 bener kan? 13. SDGs 13 ini tentang apa? Coba boleh dijelaskan ke aku. Sebelumnya kita tahu ya kalau SDGs ini dibuat dalam forum PBB ya, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu dibuat untuk berkelanjutan ya, bumi ini agar terus layak untuk hidup berkelanjutan. Dan targetnya itu pada tahun 2030 itu sudah proper nih dari program-program ini. Nah, kalau untuk SDGs kelompok kami itu SDGs 13 tentang climate action. Nah, kalau climate action sendiri itu kita mengantisipasi terhadap perubahan iklim yang ada nih. Jadi kita mengantisipasi kayak kalau kita pakai kendaraan motor terus-menerus nih, pastinya kan motor kita tuh mengeluarkan polusi ya. Iya, Nah, tentunya itu polusi-polusi tersebut tuh bisa membuat asap-asap yang mengikis lapisan ozon, teman-teman. Nah, seperti itulah contoh climate action. Oke, intinya kalau misalkan kita menggunakan kendaraan bermotor itu kan beresiko untuk menimbulkan polusi ya. Betul. Nah, adanya SDGs 13 ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi nggak nih tentang SDGs 13? Pengertiannya mungkin atau kalian ada pendapat lain gitu? Aku di SDGs 13 Majuin ini aja mic-nya. kita tuh ada tindakan adaptasi dan mitigasi juga nih Kak. Jadi kayak adaptasi tuh misalnya kita udah terjadi nih kayak pencemaran udara. Jadi apa sih yang kita bisa lakuin? Kayak misalnya kita tuh nanam pohon, terus mitigasinya tuh kayak pencegahan, kayak kita tuh jangan terus-terusan pakai motor. Kalau misalnya dekat kita bisa jalan atau naik sepeda. Oke. Cukup bagus nih teman-teman pendapat dari kelompok 3. Kira-kira kalian di Indonesia ini nih pastinya SDGs 13 ini kan tentunya udah diterapkan nih ya. Secara real pastinya. Nah, teman-teman punya nggak sih contoh kasusnya nih di Indonesia yang udah diterapkan? Di Banten deh misalkan, ada nggak tuh? Ada. Oke, coba boleh diceritain sedikit nih contoh kasusnya. Kebetulan kita tuh ngambil studi kasusnya itu di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, jadi Di rumah kita sendiri. di Kabupaten Serang. Oke, coba boleh dijelaskan lagi nih. Nah, jadi di Desa Margagiri tersebut itu kita warga desa itu melakukan program kampung iklim yang dimana itu tuh dia tuh untuk mengatasi perubahan-perubahan iklim yang terjadi, kayak misalkan ada hujan yang terjadi terus-terusan kan nanti banjir tuh. Kita tuh melakukan upaya adaptasi terhadap banjir tersebut dan masih banyak lagi. Nah, tapi aku mau tahu dulu nih, kan tadi ke lokasinya di Bojonegara, Kabupaten Serang kan? Iya. Itu mereka menerapkan pro iklim. Iya. Nah, kira-kira fenomena apa sih teman-teman yang ada di Bojonegara sehingga mereka itu membuat pro iklim? Jadi di desa Bojonegara ini mereka ini uniknya itu di tengah-tengah aktivitas industri dan pertambangan nih Kak. Terus mereka juga dapat bekerja sama gitu loh, dapat dari dinas lingkungan hidup dan dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terus abis itu
dan sektor swasta juga, yaitu PT PLN Indonesia di UBT Cilegon. Oke. Tadi kan udah sempat dijelaskan nih stakeholder apa aja yang bekerja sama dalam melaksanakan pro iklim ini. Nah, dari kalian ini ada nggak sih yang tinggal di sana? Kebetulan Nggak ada. Kebetulan tidak ada Kak. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa sih kok mereka bisa bikin pro iklim gitu? Ada apa gitu di sana? Kalian ada yang tahu nggak? Entah polusi udara kah di sana, bencana alam kah atau apa? Mungkin aku mau jawab ya Kak. Jadi tantangannya sendiri itu apa dan gimana terjadinya SDGs ini? Yang pertama kita langsung ambil studi kasus di Desa Margagiri aja ya Kak. Jadi di Desa Margagiri ini ya seperti tadi yang kita bilang, dia itu di tengah-tengah aktivitas industri dan pertambangan. Jadi mereka tentunya ada polusi udara, pencemaran air dan lain-lain gitu. Dan juga di Desa Bojonegara ini ada penyakit apa tuh? Masih ini ISPA masih banyak banget Aduh, kasus ISPA tuh tentang apa tuh sebenarnya? Infeksi saluran pernapasan. Jadi karena polusi udara itu warga tuh mengidap penyakit tersebut. Iya. Gitu kan. Berarti memang sudah separah itu ya? Iya. Pastinya. Nah, dari penerapannya ini nih teman-teman bisa dijelaskan nggak mereka nih sudah berjalan berapa lama, terus juga impact-nya itu seperti apa? Kira-kira teman-teman tahu nggak? Kalau untuk berjalannya itu masih terbilang masih Masih terbilang baru ya, sih, Kak. Baru tahun kemarin kan? Iya, baru tahun Iya, ini. baru tahun Jadi kemarin. tahun 2024 ini Desa Margagiri itu jadi juara 1 LKBA ya? Iya. LKBA. Apa tuh LKBA? Lomba kampung Lomba bersih kampung dan bersih aman. dan Itu mereka Padahal dua mereka kali nih berturut-turut. tergolong lokasi yang memang banyak polusi udara. Iya. Oke. Tapi keren loh dari kolaborasi antara pemerintah, swasta sama masyarakatnya tuh bisa gitu, bisa survive di tengah-tengah aktivitas industri. Iya. Oke, ini berarti salah satu contoh yang baik ya teman-teman untuk Iya. penerapan SDGs 13 ini. Kira-kira ada lagi nggak sih tantangannya nih teman-teman? Paling tantangan lainnya itu kekurangan sarana dan prasarana sih Kak di sana. Tapi di sana juga masih tetap mengembangkan hal tersebut. Jadi pemerintah juga ngasih sarana dan prasarana secara bertahap. Secara berkelanjutan. Iya, di bulan kemarin itu juga pas HUT UPB PT PLN Cilegon ini PT PLN Cilegon ini ngasih 120 bibit tanaman untuk masyarakat ditanami di desa tersebut gitu. Berarti memang sudah meskipun mereka baru berjalan tapi ternyata sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan ya teman-teman. Iya. Kira-kira berarti efektif nih teman-teman untuk mengatasi polusi udara di Bojonegara ini. Efektif Efektif banget, Kak. Kan mereka juga udah dapat penghargaan tuh ya Kak. Berarti salah satu contoh yang baik ya teman-teman. Nah, dari tantangan yang tadi nih kurangnya prasarana, terus satu lagi apa tadi tantangannya? Polusi. Masih adanya polusi udara ini teman-teman, ada nggak sih solusinya nih untuk bisa menerapkan SDGs 13 ini di Bojonegara secara berkelanjutan? Kira-kira ada nggak sih solusinya? Jadi masyarakat Desa Margagiri itu apa ya, kan karena mereka sadar gitu, mereka tuh hidup di tengah-tengah kawasan yang berpolusi, jadi mereka tuh berusaha buat menanam tanaman di lahan-lahan yang kosong, terus juga di halaman rumah mereka, biar udaranya tuh lebih segar, lebih bersih, dan juga terasa lebih nyaman, nggak kayak sumpek, nggak panas banget gitu ya. Udah itu aja, ada tambahan lain Aku nggak? boleh tambahin. Oke, boleh dong. Kasih Jadi, saran nih. Di sana juga mereka nanamin yang namanya biopori sama sumur prasarana. Jadi biopori itu kan lubang penyerapan air yang bersilindris, Iya. yang ditanam di tanah kan. Itu juga jadi sebuah solusi bagi mereka, kayak buat misalkan biar nggak banjir, terus resapan air ke tanah itu lebih masuk gitu. Gimana ya jelasin? Oke, ada tambahan lagi. Ada tambahan nggak nih untuk
solusinya nih semoga bisa, nggak semoga sih, harusnya memang dijalankan di SDGs 13 ini secara berkelanjutan. Ada saran lagi nggak nih? Ya pastinya sih menurut saya dari pemerintah desa mungkin ya tetap selalu ada sosialisasi nih dan juga aktivitas diskusi-diskusi ini dengan warga. Gimana sih prosesnya dalam pembuatan ini? Ya kan, bagaimana sih sejauh ini berjalan? Fun nggak, intinya warga desa ini harus fun terus agar terus berjalan tentunya. Harus bisa berpartisipasi Iya. terus ya. Dari pemerintah sendiri kayak ngasih contoh secara langsung, jadi biar warga tuh ngerasain manfaatnya secara langsung, dan warga juga setelah merasakan dampaknya tuh jadi mereka bisa melakukannya secara bersama-sama gitu, saling berpartisipasi aja. Tapi sejauh ini partisipasi masyarakatnya gimana teman-teman? Bagus juga. Kompak banget. Iya, soalnya juga pemerintahnya itu ngebentuk yang namanya kelompok kerja lingkungan. Jadi mereka buat ngawasin pengelolaan sampah, terus sama apa namanya? Pengelolaan ini Pelatihan penghijauan. juga. Iya, pelatihan kayak gitu. Hijauan, urban farming gitu ya. Berarti memang partisipasi masyarakatnya sudah ada, programnya juga sudah baik, pasti diharapkan bisa berkelanjutan ya teman-teman. Iya, Iya betul banget. Kak. Baik, ada tambahan lagi nggak nih dari teman-teman? Untuk pembahasan kita hari ini, ada lagi teman-teman tambahannya? Aku. Mungkin saran dari kelompok kita tuh buat daerah lain misalnya yang terinspirasi, apalagi di Cilegon kan juga banyak ini ya, kayak industri gitu, mungkin kayak bisa diterapkan kayak Proclean ini, mengingat di sana tuh banyak banget pasti polusi, kayak orang Cilegon nih anak FT apalagi yang panas Fallout FT. Bawa fakultas lain nih. di Cilegon panas banget, berdebu banget gitu. Ini bisa jadi solusi untuk kalian, untuk kita juga mungkin. Tapi rata-rata memang kan di Banten itu kan memang industri ya teman-teman. Iya. Tidak hanya di Cilegon, di Cikande ya kan. Iya. Kalau misalkan lewat Cikande itu Debu Kak, debu semua. semua. Jadi memang Wow. seharusnya khususnya di Banten ini ya teman-teman, kita Iya. mengharapkan sekali pemerintah dan juga masyarakat bisa menjalankan SDGs 13. Iya. Udah cukup? Ada tambahan lagi? Cukup Kak. Oke, mungkin dari kelompok 3 nih. Tadi kan ada kelompok 1 yang menampilkan jargon. Kalian mau menampilkan jargon juga nggak? Wah, mau banget dong Kak. Wah, kalau udah jargon baru semangat. Coba boleh jargonnya. Oke, digulung-gulung, dikunyah-kunyah, kelompok 3, gas semuanya. Baik, aku Andin dengan teman-teman dari kelompok 3. Cukup sekian podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.